Dan saudara, sudah hadir di hadapan saya adalah anggota betul ya Pak? Ya. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PD Perjuangan, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin. Selamat malam, Pak TB. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga telah terhubung sama saya pada malam ini, juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak, dan juga ada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, BAIS, Kabais, 2013, Pak Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto. Selamat malam Bapak. Saya ingin tanya dulu ke Pak TB. Pak TB tentu anggota Komisi 1 DPR yang berada di fraksi ruling party pemerintah PD Perjuangan. Saya bacakan, ini situs resmi yang kemudian dimunculkan di Amerika Serikat, www.defense.gov. Ini adalah situs resmi milik Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Menyebutkan Cina menargetkan sejumlah negara, Myanmar, Thailand, Singapura, di Indonesia termasuk, untuk kemudian dibangun pangkalan militer. Pangkalan itu akan dibuat salah satunya di Indonesia. Disampaikan pada pekan lalu, 2 September. Pertanyaan saya, betul demikian? Ya, barangkali saya harus luruskan dulu ya. Yang pertama, memang benar itu adalah laporan Pentagon Resmi? Resmi. Oke. Kepada Kongresnya pada tanggal 2 September. Dalam halaman 197 dan 198 itu dilaporkan bahwa Cina mempertimbangkan untuk ya melakukan semacam pangkalan militer ya dalam rangka refueling, kemudian gerakan pasukannya di beberapa wilayah, ya mempertimbangkan. Itu salah satu diantaranya adalah di Indonesia, tapi Myanmar, kemudian juga Thailand, kemudian Singapura, kemudian Pakistan, kemudian juga Sri Lanka, kemudian juga Uni Emirat Arab, ya, kemudian juga sampai ke Tanzania, Angola, Tajikistan. Nah, begitu ya. Itu. Nah, kalau dilihat memang belt itu ya. Iya. Itu sesungguhnya bagian dari program obor. Betul. Ya. One Belt ya, One and Road Initiative. Ya, begitu, dan kemudian dikembangkan menjadi Belt and Road Initiative. Kalau dilihat petanya memang belt, memang itu. Betul. Sabuk gitu. Ya, betul. sabuk ya, begitu. Nah, kita sekarang berbicara tentang pangkalan militer. Ya, pangkalan militer itu biasanya harus ada penguasaan wilayah atau daerah. Itu, ya. Jadi kalau misalnya mungkin daerah itu perlu untuk angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, tentu luas dikuasai. Kemudian di situ ada penempatan alutsista, ada penempatan personil, dan yang paling penting di wilayah itu berlaku hukum negara mereka. Oke. Nah, dan begitu. Itu harus daratan, kalau katakanlah misalnya kita bicara daratan Indonesia. Di wilayah kita, apakah pelabuhan atau di laut atau dan sebagainya. Tapi berlaku hukum wilayah Tiongkok. Wilayah di mana negara itu membuat pangkalan. Begitu ya. Kalau Tiongkok ya berlaku hukum itu, kecuali ketika dia ada proses ya, pelanggaran menyangkut dengan wilayah kita. Nah, katakan itu seperti itu ya. Nah, ini ya itu tidak sesuai dengan yang undang-undang yang kita miliki. Di dalam undang-undang pertahanan kita itu selalu mengacu ya, prinsipnya itu juga adalah pada politik luar negeri kita, yaitu bebas aktif. Lalu sistem pertahanan kita adalah defensif aktif. Artinya apa? Yang dimaksud demikian adalah kita tidak mengenal fakta pertahanan. Ya, jadi kita kalau mendapatkan serangan atau agresi dari negara lain, kita harus mampu mempertahankan tiap jengkal tanah ini sampai titik darah penghabisan. Demi prinsip-prinsip ya perang kita, Indonesia lebih cinta perdamaian tetapi lebih cinta
kemerdekaan. Itu kalau kita bicara hitam putih Pak TB, Ya. tapi kemudian yang disampaikan oleh website dari Pentagon, Ya. situs resmi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat disebutkan bahwa bentuk pangkalan militer, bentuk perluasan militer dalam kedok program investasi. Itu yang kemudian dijelaskan di dalam situs. Saya kira begini, pemerintah Cina sampai sekarang belum membicarakan soal pangkalan itu. Dan kalau mengacu pada prinsip-prinsip politik luar negeri kita, Ya. prinsip-prinsip pertahanan kita, kita tidak mengenal adanya pangkalan militer asing di wilayah teritori kita. Jadi Anda menilai bahwa itu tidak akan mungkin bisa Tidak akan mungkin. dalam kedok apapun. Dalam kedok apapun. Oke, saya ke Yang mungkin, Ya. yang namanya operasi refueling. Ketika armada lewat, Ya. itu kan harus mengisi bahan bakar. Bisa jadi itu, ya. Dan itu membeli jelas. Itu ada profit yang Membeli dari bagus. kita misalnya. Ya, membeli dari kita. Kemudian merapat ke dermaga, Ya. atau pelabuhan, dan kemudian dia belanja untuk logistik kapalnya, bisa saja. Oke. Nah, Tapi itu tidak berlaku jelas. hukum mereka di kita. Tapi tidak berlaku mereka. Bahwa kemudian mereka menurunkan prajurit, ya boleh saja. Tetapi berlaku keimigrasian kita. Oke. Nah, berarti dianggap rekreasi dan lain sebagainya. Nah, kalau Dan sepe- itu, kalau itu seperti- sering dilakukan. Kalau seperti itu artinya nanti mungkin akan ada yang selama ini misalnya viral. Akhirnya salah kalau selama ini kan salah. Ya. Tentara Tiongkok yang kemudian berkeliling misalnya, tentara Tiongkok yang kemudian berkeliaran. Ya, pernah juga. Jadi ada katakanlah muhibah, itu pasukan Cina, bukan pasukan Cina saja, Amerika, Perancis terakhir itu mendarat, datang, dan itu sudah seizin Kementerian Pertahanan kita. Dan kemudian mereka refueling, mengisi kapalnya, kemudian belanja ke pasar, ya perlengkapan, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Kemudian prajuritnya diizinkan keluar dan berlaku keimigrasian seperti biasanya. Dengan menggunakan tetap seragam militer mereka. Tidak masalah, tidak masalah. Yang penting tidak boleh bersenjata, begitu. Senjata disimpan semua. Ya. Oke, saya ke Laksamana Muda Soleman Ponto Purnawirawan. Pak Soleman, apa yang kemudian disampaikan tadi masuk akal apa yang disampaikan Pak TB. Tidak akan mungkin karena bertentangan dengan undang-undang, apalagi ketika kemudian membangun pangkalan militer maka harus berlaku hukum negara Tiongkok di situ. Kan nggak mungkin, secara logika aja nggak mungkin. Tapi kemudian ada lagi laporan yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, yang menyatakan bahwa program perluasan militer Tiongkok ini dikemas dalam kedok investasi. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Pak Iman, jadi saya sangat sependapat dengan Pak Hasanuddin. Saya akan luruskan sebentar. Pembangunan pangkalan militer itu tidak sama dengan jaringan logistik militer. Beda. Nah, Pak Hasanuddin sudah menyatakan tadi, kalau pangkalan militer itu ada suatu wilayah, di situ berlaku undang-undang negara itu, misalkan negara Cina. Tapi yang ada dalam laporan itu adalah pembangunan jaringan logistik. Nah, apa pembangunan jaringan logistik? Pembangunan logistik itu ada 4 yang dibangun di situ. Ada repair, ada replenishment, ada rest, dan ada recreation. Nah, contohnya apa repair? Repair itu dia membangun dockyard, misalkan. Nah, ketika dia membangun dockyard, dalam dockyard itu apa? Mungkin saja kita menyiapkan tanah, pemerintah Cina siapkan uang. Oke. Nah, yang terjadi kan ekonomi di situ. Kalau pembayar dockyard dibangun, di sana sudah apa? Coba ekonominya. Perbaikan alat komunikasi, alat navigasi, mesin, segala macam di dockyard. Itu baru kita bicara dockyard. Kemudian kita bicara lagi tadi replenishment. Replenishment salah satu yang Pak Hasanuddin sampaikan, refueling. Oke. Itu hanya bahan bakar. Nanti ada lagi di situ air tawar. Baru ada recreation. Anak buah tadi turun apa? Minimal ke karaoke. Di karaoke dompet sekosong baru ingat rumah, Pak Iman. Baru di sana ada rest. Nah, jadi dari rencana pembangunan ini, kalau ditempatkan kepada ekonomi tadi, pembangunan logistik, maka itu sangat menguntungkan bagi kita nantinya. Oke, jadi yang bukan poin yang pertama, pangkalan militer tadi, tapi poin yang kedua, ada keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan di situ. Meskipun pasti akan mendapat penolakan luar biasa dari dalam negeri, Pak Soleman.
apanya yang mau ditolak? Tidak ada satupun wilayah Indonesia yang diserahkan kepada Cina. Tidak. Semua berbasis kepada sama seperti yang lain. Yang ada, misalkan, kenapa kita bangun dockyard untuk dia? Barangkali ketika datang ke sini, dockyard itu cukup untuk kapalnya dia. Tapi kan tidak hanya kapal dia, kapal kita juga kita bisa pasang di sana. Ini ada viral tentara Korea aja dibilang tentara Tiongkok, lalu kemudian viral kemana-mana jadi ribut. Apalagi kemudian ada refueling tadi. Pak, kita juga ke luar negeri juga refueling juga pakai pakaian dinas, saya juga turun. Apa bedanya? Itu nggak ada masalah. Selama dia turun di pelabuhan dengan tidak membawa senjata, itu biasa aja. Barangkali itu tidak pernah ke luar negeri, lihat kita juga di luar negeri seperti itu. Jadi nanti bayangannya begini Pak Soleman, saya harus kemudian menggambarkan secara jelas nih. Jadi kalau seandainya tadi ada refueling misalnya, ada dockyard yang Anda katakan tadi, intinya bahwa ada kerjasama militer lah. Dan kemudian dia punya bukan pangkalan tapi mengisi bahan bakar dan sebagainya. Dan kemudian nanti tentaranya, militernya turun, kemudian berkeliling meskipun berlaku hukum imigrasi Indonesia di situ. Artinya nanti akan ada banyak kemudian lalu lalang militer asing menggunakan militer meskipun tidak bersenjata. Ya, itu biasa saja. Sepanjang dia turun berlaku undang-undang Indonesia, dia tunduk kepada undang-undang Indonesia, kan tidak ada masalah. Tidak masalah. Walaupun dia menggunakan seragamnya dia, selama dia tidak bersenjata. Meskipun itu hal yang baru di Indonesia, tidak pernah terjadi sebelumnya. Oh, terjadi, Pak. Bapak aja barangkali yang tidak pernah lihat. Singapura datang pesiar sama. Kalau pas latihan, iya. biasa. Tapi kemudian kalau kemudian katakanlah di Jakarta misalnya, seperti yang kemarin di Kelapa Gading misalnya, mungkin aja itu terjadi. Ya, biasa saja. Orang datang militer di mana saja, Pak. Bapak kalau ingat yang namanya Sail Bunaken di Bitung, 5.000 pelaut itu turun di Bitung dengan seragam dan lain-lain. Itu biasa. Sepanjang hukum Indonesia berlaku atas mereka, kalau dia memperkosa, ya dia dihukum. Jadi tidak ada wilayah kekuasaan yang diberikan kepada mereka, tidak ada. Semua berbasis dengan ekonomi, jual beli. Kita siapkan lah, kamu kasih apa, saya kasih apa. Kita siapkan apa, mungkin misalkan pipa-pipa kita sudah siapkan. Jadi dia datang, oh pipanya sama, airnya sama, makanannya sama. Kan begitu. Ini menarik, Pak Soleman kan independen, jadi nggak ada terkait. Saya tanya sekarang, kalau dari anggota Komisi 1, Komisi Pertahanan DPR RI, Pak TB Hasanuddin, Anda juga punya hal yang sama, nggak bahaya dan nggak ada masalah? Tidak ada masalah. Di dalam dunia internasional yang saya alami, waktu saya menjadi komandan pasukan Garuda di perang Irak-Iran, ada pasukan saya. Tapi itu kan perang, daerah konflik, kita kan bukan konflik. Lalu setelah itu pergi ke negara-negara termasuk umroh. Lalu berpakaian dinas, pakaian tidak bawa senjata. Berapa orang waktu itu? Ya banyak lah, begitu. Ya selesai, tidak ada masalah. Jadi juga kita harus sadarkan, anggap saja misalnya begini ya, ada turis dari Australia. Misalnya, ada 1.000 dari turis itu 100 diantaranya adalah militer mereka. Kalau mereka maunya pakai baju militer datang ke Bali, mengapa kita tolak? Hanya sekedar pakai baju. Ya, dan itu biasa di dalam dunia. Dan jumlahnya lumayan banyak, misalnya satu kompi misalnya. Yang terakhir ya, muhibah dari 100 orang misalnya. Tentara Prancis, Angkatan Lautnya. Begitu, lalu mengundang beberapa pejabat untuk masuk ke kapalnya, kemudian prajuritnya rekreasi, berpakaian dinas pesiar. Jadi ya jajan, kemudian makan di restoran, kemudian minum-minum mungkin, ya kemudian juga belanja batik, beli batik, masuk ke hotel Indonesia di sini, kemudian beli apa-apa dan sebagainya. Kenapa kita permasalahkan? Ini karena ini hal yang kemudian mungkin secara militer ini hal yang tidak baru, tapi secara awam ini hal yang baru yang kemudian perlu dijelaskan. Harus disampaikan kepada publik. Saya ingin tanya, kalau seandainya turun satu pasukan, ada berapa orang yang mereka kemudian berkeliling seperti itu yang Anda sampaikan? Ya terserah mereka. Yang penting mereka bawa paspor negaranya dan kemudian lewat imigrasi kita, dicap, keluar juga. Bisa kemudian katakanlah, koreksi kalau saya salah, satu kompi sekitar hampir 150 orang. Oke. Katakanlah misal hampir 1.000 orang, 10 kompi. Boleh saja, kenapa? Turun kemudian semua menggunakan seragam militer, keliling misalnya daerah itu. 1.000 orang tidak pernah. Biasa saja. Tidak pernah.
Tetapi kalau misalnya, ayo datang satu bus, biasanya pada umumnya satu bus 50 turun, nanti bus kedua 50 turun lagi. Oke. Itu biasa. Oke. Coba sekali-kali mungkin lihat ke Tanjung Priuk. Atau Surabaya. Ya, atau di Surabaya ketika misalnya ada muhibah pasukan asing. Oke. Ya, begitu. Kalau muhibah itu memang sekali-sekali, tapi kalau Ya. kemudian kerjasama secara intens tentu ini menjadi Kita tidak pernah, belum pernah ada. Kalau kerjasama secara intens kemudian membuat stasioner seperti pangkalan militer, kita tidak ada. Oke, saya ingin tanya nanti ke Bung Daniel Anzar Simanjuntak, apakah kemudian ke depan karena Pak TB dari Komisi 1 mengiyakan, dari independen juga Pak Soleman Ponto juga mengiyakan, nggak ada sesuatu yang membahayakan, nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, maka kita akan melihat nanti ada militer-militer asing menggunakan militer tanpa senjata di Indonesia. Akankah itu terjadi? Saya ingin tanya nanti ke Bung Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Saat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.